Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendiskusikan tentang bagaimana cara kita menjadi seorang terapis bekam profesional ya. Karena bagaimana yang kita akan sama-sama bahas, kita di sini ingin menjadi seorang terapis bekam yang profesional sehingga kita mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Penghargaan tersebut bukan ingin ya eh, bukan ingin kita dihargai, dihormati oleh semuanya, tapi ingin supaya marwah dari bekam ini menjadi salah satu yang mendapatkan tempat di masyarakat. Karena sebagaimana kita tahu ya, sekarang itu terapis-terapis bekam banyak yang seolah-olah mendapatkan pandangan sebelah mata. Ya, cuma terapis bekam, bisa apa sih? Apalagi kalau terapis bekamnya memang tidak meningkatkan keilmuan, tidak meningkatkan mutu dan kualitas. Itu akan lebih parah lagi penghargaan hinaan dari masyarakatnya gitu. Makanya di sini kita mudah-mudahan bisa menjadi salah satu poin penting bagaimana cara kita menjadi seorang terapis bekam profesional. Nah, cara menjadi seorang terapis bekam profesional ada 4 langkah yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah dengan memiliki adab dan attitude. Kemudian memiliki skill dan memiliki sistem dalam bekerja atau memiliki manajemen juga, serta memiliki legalitas yang formal. Nah, kalau itu semuanya sudah dimiliki, insya Allah kita akan dihargai sebagai seorang terapis bekam yang profesional. Nah, untuk bisa menjadi seorang terapis bekam profesional, yang pertama adalah apa? Adab yang harus kita miliki. Maka di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana adab kita menjadi seorang terapis bekam ya. Karena tanpa adab tentu saja kita tidak mungkin bisa melaksanakan terapi ini sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Tapi kalau kita memiliki adab yang baik, maka kita juga akan eh, bisa mendapatkan bisa mendapatkan penghargaan juga dari masyarakat dan bisa mendapatkan seolah-olah kita itu menjadi seorang yang memiliki sesuatu yang poin penting di dalam masyarakat itu. Karena orang itu kan dihargai bukan karena keberadaannya saja, tapi kualitas dirinya di dalam masyarakat gitu. Nah, inilah adab-adab yang paling penting yang perlu kita miliki sebagai seorang terapis. Yang pertama, mengutamakan tauhid. Tentu saja, sebagai seorang terapis, kita harus menomorsatukan tauhid. Bagaimana cara kita menomorsatukan tauhid di depan pasien-pasien kita atau klien-klien kita? Ingat, kita bukan sebagai penyembuh, kita hanya sebagai pengobat. Ingat ya, dalam tanda di sini kita harus tekankan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Kita di sini hanya berupaya membersamai pasien-pasien kita atau klien-klien kita untuk mendapatkan kesembuhan yang diridhoi oleh Allah. Ya kalau cuma kesehatan yang didapatkan tapi Allah tidak ridho, Fir'aun contohnya kan, dia sehat, jarang sakit, bahkan hampir dikatakan tidak pernah sakit. Tapi apakah kesehatannya itu diridhoi oleh Allah? Tidak kan? Nah makanya kita berdoa kepada Allah, semoga kesehatan yang kita dapatkan, kesembuhan yang kita dapatkan itu mendapatkan ridho darinya. Maka tekankan terlebih dahulu kepada pasien kita bahwa yang menyembuhkan adalah mutlak Allah, bukan kita. Kita hanya wasilah, kita hanya sebagai perantara saja, sahabat pasien kita untuk bisa mendapatkan kesembuhannya. Jadi sekali lagi, utamakan tauhid di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dan juga di depan pasien-pasien kita. Bahwa kita ini sebagai seorang pengobat, bukan penyembuh. Karena penyembuh adalah Allah. Gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita miliki sebagai dasar utama seorang terapis bekam. Karena kalau tanpa itu, ya kita tidak bisa disebut tibun nabawi. Tibun nabawi kan metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, terutama dalam hal akidah, ya otomatis kita sama saja dengan pembekam-pembekam yang asal gitu. Ya, karena bekam sendiri kan bukan hanya dikuasai oleh umat Islam saja, umat-umat non-Muslim juga menguasai bekam. Cuma apakah perbedaannya gitu? Perbedaannya ya ini, kalau metode bekam yang memang diajarkan oleh Rasulullah atau yang disebut dengan tibun nabawi, maka yang paling utama adalah tauhid yang perlu kita tekankan kepada pasien-pasien kita. Ya, gitu. Yang kedua, amalkan sunnah. Kita mengaku sebagai praktisi bekam sunnah. Kita mengaku sebagai praktisi tibun nabawi. Tapi sunnah-sunnahnya tidak pernah kita laksanakan. Sholat berjamaah sih berjamaah, tapi qobliyah ba'diyah tidak dilaksanakan. Zikirnya juga mungkin jarang dilaksanakan juga pasca sholat. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lainnya juga jarang dilaksanakan. Itu
kurang bisa memaksimalkan diri kita, memperlihatkan diri kita sebagai seorang terapis bekam sunnah. Karena yang namanya terapis bekam sunnah itu memang yang paling penting adalah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah semampu kita. Seperti kata Umar bin Khattab, kalau memang kita tidak bisa melakukan semuanya, setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Itu yang berhubungan dengan amaliyah kita ya, dengan sunnah kita. Karena kalau kita ingin mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah, luar biasa ya, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan itu. Kalau kita mungkin ya punya keterbatasan tersendiri gitu ya. Oke, yang berikutnya, menghargai privasi pasien. Ingat, saya sering melihat ya, terapis-terapis bekam itu mempromosikan kadang berlebihan. Aurat-aurat pasien diperlihatkan. Padahal yang dibekam seharusnya ditutup auratnya. Apalagi kalau yang dibekam itu adalah perempuan. Nah, sementara karena kita ingin memperlihatkan seorang pembekam, ketika membekam seseorang yang bahkan itu seorang perempuan, itu kita pertontonkan saja gitu. Jadi ya ini juga harus kita perhatikan sebagai seorang terapis bekam, kita itu harus menghargai pasien-pasien kita, privasi pasien-pasien kita gitu. Dari mulai data dirinya jangan sampai nyebar ke orang lain walaupun kita sedang memberikan informasi ya, misalkan sedang sharing tentang satu metode penyakit bahwa kita pernah menangani si A dengan penyakit ini. Nah, itu boleh kalau hanya seperti sekedar itu, tapi kalau sudah memberikan data dirinya yang lengkap itu bahaya, itu dianggap memberikan mengubah privasi pasien. Makanya kita harus menjaga privasi pasien. Jadi kalau misalkan kita membekam, ingat jangan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang memang sensitif, walaupun kita ingin memperlihatkan diri kita, membranding diri kita sebagai seorang terapis bekam. Ya, tetap privasi pasien harus kita hargai. Yang berikutnya, memiliki sikap humanis bukan komersial. Di sini kita perlu tekankan ya, menjadi seorang terapis bekam, walaupun level kita profesional, itu bukan untuk bernilai komersialisme gitu. Tapi kalau memang ada fee dari hasil kita membekam, itu standarnya saja, sesuai saja, bukan bermaksud kita ingin menjadi komersial. Karena sebagai seorang pembekam, kita itu harus menjadi seorang yang humanis. Ya, kemudian memberikan motivasi positif kepada pasien-pasien kita dan memberikan teladan syariat kepada pasien-pasien kita. Ya, juga menjadi teladan dalam kesehatan. Ingat, seorang terapis bekam itu sedang memotivasi pasien-pasiennya untuk mendapatkan kesehatan. Ya, sedang memberikan motivasi kepada pasien-pasiennya untuk mendapatkan kesehatan. Kalau kitanya sendiri lalai dalam menjaga kesehatan, apakah pasiennya akan percaya? Saya yakin tidak ya. Saya yakin pasiennya tidak akan percaya. Karena kalau kita justru tidak menjadi teladan di dalam kesehatannya, pasien-pasien kita tidak akan percaya dengan keberadaan kita gitu. Makanya jadilah teladan dalam kesehatan. Yang paling eh, Yang paling mudah apa? Jangan memperlihatkan kalau kita seorang perokok. Ya, seorang terapis bekam diusahakan tidak merokok. Karena kita kan sedang menjadi teladan kesehatan bagi pasien-pasien kita. Yang namanya merokok, mungkin kita sudah tahu ya, yang namanya merokok itu pasti merugikan kesehatan. Kalau kitanya sudah tidak perhatian dengan kesehatan kita, apakah mungkin pasien akan percaya kepada kita? Itu pertanyaannya. Nah, makanya untuk bisa membuat pasien kita percaya kepada kita, jadilah teladan di dalam kesehatan. Dengan kita setidaknya memperlihatkan hal yang paling simpel saja, yaitu tidak merokok. Ya. Tapi bagaimana saya masih merokok? Kalaupun memang masih merokok, usahakan jangan diperlihatkan di depan pasien kita. Ya. Jangan memperlihatkan kalau kita merokok di depan pasien kita. Apalagi ngerokok bareng gitu ya. Jangan seperti itu. Karena kalau kita sudah merokok, kelihatan merokok, itu kepercayaan pasien kepada kita bahwa kita seorang terapis yang menjaga kesehatan, itu juga mulai luntur. Makanya sebagai seorang terapis, kita usahakan tidak merokok. Kalaupun memang masih merokok, usahakan tidak terlihat di mata pasien kita. Ya. Nah, ini yang berikutnya yang paling penting adalah tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ya, ingat, tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Ingat,
kita sedang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan sunnah. Sementara melihat aurat yang bukan mahram bagi kita, lawan jenis yang bukan mahram bagi kita, itu hukumnya dosa. Ya, jadi menghukuminya Rasulullah sudah jelas. Melihat saja itu sudah dosa, apalagi kalau kita memegangnya, menyentuhnya. Sementara kalau yang namanya membekam itu pasti ada sentuhan, pasti ada pegangan. Maka kalau kita sudah berani menyentuh pasien lawan jenis yang bukan mahram, itu pasti kita akan mendapatkan sesuatu nilai yang sangat jelek di mata Rasulullah dan di mata Allah. Nah, makanya jangan sampai kita membekam lawan jenis yang bukan mahram. Tapi keadaannya darurat. Sedarurat apa sih emang? Pertanyaannya itu, emang sedarurat apa? Apakah kalau kita tidak bekam saat itu, pasien yang ada di depan kita akan langsung meninggal? Enggak kan? Bedanya kalau dengan mungkin dokter kandungan, mungkin ahli bedah, itu kan memang nilai daruratnya jelas. Kalau misalkan kita melihat dokter kandungan banyak yang laki-laki, karena memang belum banyak digeluti oleh perempuan, atau mungkin di satu daerah belum ada dokter kandungan perempuannya. Makanya dokter kandungan laki-laki ini melakukan praktek kepada perempuan, dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ada darurat di situ. Kalau tidak segera ditangani, mungkin ibunya, mungkin bayinya akan mendapatkan masalah yang bisa saja mengganggu kepada nyawanya, ya, yang bisa saja sampai merenggut ajalnya gitu. Itulah nilai darurat. Tapi kalau bekam, coba bayangkan kalau bekam, apakah kalau tidak kita bekam saat itu, pasien kita akan akan meninggal kan? Tidak kan? Justru kalau kondisi-kondisi yang sangat tidak memungkinkan dibekam, sebagai seorang terapis bekam kita harus sudah bisa menentukan sikap. Oh, kondisi seperti ini jangan dibekam, karena kalau dibekam itu bisa berbahaya. Ya, itu untuk yang bukan lawan jenis ya. Apalagi kalau yang lawan jenis. Kalau yang lawan jenis itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan, karena tidak ada darurat di dalamnya untuk bisa membekam lawan jenis yang bukan mahram, gitu ya. Jadi tidak ada darurat di situ. Ya. Jadi kita sebagai seorang terapis bekam ingat tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Itu kan nenek-nenek. Emang dengan bertambahnya usia atau memang dengan ada perubahan usia bisa membatalkan syariat? Kan tidak ya. Walaupun masih kecil, walaupun nenek-nenek, selama itu lawan jenis dan bukan mahram, tetap kita tidak diperbolehkan melakukan terapi bekam kepadanya. Karena apa? Melihat saja kita dihukumi luar biasa beratnya oleh Allah ya. Seperti kita lebih baik ditusuk kepala kita dengan besi panas daripada kita melihat lawan jenis yang bukan mahram, melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram. Apalagi kalau sampai menyentuhnya seperti bekam. Tidak mungkin tidak dilihat, tidak mungkin tidak disentuh. Jadi kalau misalkan kita membekam lawan jenis yang bukan mahram, itu sama saja kita dengan terapis-terapis bekam yang bukan sunnah, yang tidak mengamalkan metode sunnah. Mungkin pembekam-pembekam yang non-muslim. Karena kalau yang paham dengan metode pengobatan sunnah, dengan timbun nabawi, yang memang umat Islam yang mempelajari itu, pasti paham kalau tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram. Melihat saja sudah tidak boleh, apalagi sampai menyentuh. Ya, gitu. Itu yang paling penting harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram ya, gitu. Yang berikutnya, menghargai dan menghormati sesama, kemudian memposisikan diri sebagai sahabat. Cakap dalam bersosial juga penting bagi seorang terapis bekam. Jangan sampai keberadaan kita di masyarakat itu seolah-olah dihindari gitu. Saya tidak mau ada orang ini. Kenapa? Karena orang ini keberadaannya mengganggu ketertiban masyarakat. Itu hati-hati. Karena ada juga kasus-kasus yang pernah saya temukan, terapis bekam justru malah tidak diterima kedatangannya oleh masyarakat. Mungkin karena fanatisme sempitnya, mungkin karena perangainya kurang baik, terlalu suka mencela orang lain, kemudian terlalu gampang menjudge kepada orang lain. Itu kan seolah-olah kita tidak melakukan kesalahan, tapi di mata masyarakat itu mengganggu. Nah, makanya kita sebagai seorang terapis bekam, kita harus cakap dalam bersosial. Jangan sampai keberadaan kita dianggap sebagai public enemy oleh masyarakat. Usahakan keberadaan kita itu dianggap sebagai sahabat di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, tidak promosi berlebihan. Kenapa tidak boleh promosi berlebihan? Karena ini sudah ada aturannya, ya.
di dalam undang-undang, kalau misalkan seorang terapis bekam atau bukan cuma bekam ya, tapi penyiar tradisional melakukan apa namanya promosi berlebihan, itu bisa dikenakan sanksi hukum. Ya, makanya tidak promosi berlebihan karena bagi orang yang memang paham tentang metode promosi, ketika kita menyampaikan promosi berlebihan itu bisa dijadikan delik nantinya. Contoh, terapis bekam ahli jamah contohnya ya, jangan kayak yang lain aja. Contohnya saya aja. Terapis bekam ahli jamah bisa menyembuhkan penyakit ini disebutkan semuanya. Ternyata pasien yang kita bekam pada saat dilakukan terapi tidak sembuh. Nah, kalau yang paham tentang narasi tersebut, dia akan memberikan tuntutan, ya, memberikan delik tuntutan. Katanya bisa menyembuhkan penyakit ini, kok saya dibekam yang punya penyakit ini tidak sembuh. Ini gimana? Ini bisa dinamakan pembohongan publik. Ya, contohnya dokter kan dokter spesialis mata contohnya. Ya kan dia hanya menyebutkan dokter spesialis mata saja kan, tidak menyebutkan bisa menyembuhkan penyakit ini yang walaupun memang berhubungan dengan mata. Karena kalau memang itu disebutkan, ternyata pasien yang ditanganinya tidak sembuh, itu bisa disebutkan dengan pembohongan publik. Sama dengan terapis bekam pun, jangan sampai terlalu seperti itu. Karena pertama, tidak semua orang kondisinya sama. Jadi ketika kita tangani pun tidak bisa kita pukul rata. Yang A mungkin bisa langsung tertangani, yang B mungkin perlu proses untuk bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Nah makanya seorang terapis bekam ketika menyebutkan bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D gitu, ternyata pada saat pelaksanaannya pasien yang menderita penyakit A tidak sembuh saat itu pada saat diterapi, ingat loh, hati-hati bisa dikenakan delik aduan dengan azas pembohongan publik. Makanya sebagai seorang terapis bekam kita promosinya yang wajar-wajar saja, jangan sampai promosi berlebihan. Gitu ya. Nah, ini adab atau kode etik yang harus dimiliki oleh terapis bekam sunnah. Karena yang membedakan kita dengan terapis bekam non-muslim, yaitu ya ini, adab ini. Apalagi yang memang tadi tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Itu adalah poin paling penting. Karena kalau kita masih membekam lawan jenis yang yang bukan muhrim, sama saja kita dengan pembekam-pembekam yang non-muslim yang tidak paham tentang batasan-batasan aurat. Oke, ini adalah adab dan kode etik terapis bekam. Izin minum dulu. Berikutnya, yang harus dimiliki oleh seorang terapis bekam. Ya, yang pertama memiliki pengetahuan dasar ilmu kesehatan. Ini harus kita miliki ya. Bagaimana kalau kita menjadi seorang terapis bekam, tapi pengetahuan dasar tentang ilmu kesehatan saja kita tidak paham. Coba bayangkan, kita menjadi seorang terapis bekam, tapi pengetahuan dasar tentang kesehatan saja tidak tahu gitu. Ketika ada orang bertanya, saya sakit jantung Pak, yang dipegang bukan dada kiri, tapi yang dipegang malah dada kanan. Itu sudah menunjukkan, oh, kok pembekam tidak tahu letak jantung di mana, gitu. Nah, makanya seorang terapis bekam itu perlu mengetahui dasar ilmu kesehatan, minimal anatomi, minimal gejala-gejala penyakit, itu harus kita tahu dulu sebelum kita melakukan terapi bekam ke orang lain, gitu. Ya. Kemudian memiliki skill atau kemampuan aplikatif di Nabawi, memiliki ilmu pengetahuan tentang bekam, memiliki ilmu pengetahuan tentang ruqyah, tentang herbal, itu lebih bagus lagi bagi kita seorang terapis bekam. Gitu ya. Kemudian memiliki perlengkapan dasar terapi, ini juga penting ya, karena jangan sampai kita sebagai seorang terapis kita tidak memiliki alatnya gitu. Ya, kita tidak memiliki alatnya, itu sama saja kita seperti kita mau berperang tapi kita tidak punya senjata gitu. Makanya terapis bekam yang tentu saja memiliki alat-alat bekam yang memang memadai, yang mencukupi. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah ini penting juga karena seorang terapis bekam itu tidak sedikit yang dijadikan rujukan untuk bisa mendapatkan motivasi. Contohnya, Pak, saya punya penyakit sesak napas nih. Kira-kira apa ya? Kita jangan langsung memberikan jawaban, wah kalau sesak napas Pak ya, itu bahaya Pak, bisa saja paru-parunya yang bermasalah atau jantungnya yang bermasalah. Kira-kira kalau memang orang tersebut memiliki penyakit jantung, dibegitukan sama kita, apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan tentu saja ketakutan gitu, ya.
reaksi negatif yang dirasakan. Tapi kalau misalkan Pak, saya punya masalah dengan pernapasan saya sering sesak napas. Oh, kalau sering sesak napas, Pak, Bapak silakan konsumsi ini, lakukan terapi ini, insya Allah Bapak bisa sembuh kok. Ya, insya Allah berikan kesembuhan. Nah, itu cara kita memberikan motivasi positif kepada pasien-pasien kita atau klien kita. Makanya, seorang terapis bekam itu perlu memiliki ilmu komunikasi yang baik. Ya. Dan komunikasi terbaik bagi terapis apa? Mendengarkan. Ya. Komunikasi terbaik bagi seorang terapis adalah mendengar. Seorang terapis itu alangkah lebih baiknya menjadi seorang pendengar setia. Karena tidak sedikit ya, pasien yang datang ke tempat kita itu mendapatkan kondisi yang lebih baik bukan setelah diterapi, tapi setelah ngobrol, setelah unek-uneknya keluar. Sering seperti itu ya. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang terapis, usahakan kita tidak hanya ingin didengarkan saja, tapi yang paling baik adalah komunikasi terapis yang paling efektif adalah mendengarkan. Nah, maka menjadi seorang terapis perlu kita menjadi pendengar yang baik. Ya. Kemudian menjadikan pasien sebagai sumber ilmu bukan sumber pendapatan. Nah ini ya, bukan sebagai sumber penghasilan. Ya alhamdulillah memang dengan adanya pasien kita bertambah penghasilannya, tapi bukan itu poin pentingnya. Dengan adanya pasien-pasien kita, usahakan kita tuh mendapat ilmu-ilmu baru. Ya, karena kondisi A dengan kondisi B pasti beda gitu. Kondisi C dengan kondisi D juga pasti beda. Nah, itu kita jadikan sebagai referensi ilmu-ilmu baru bagi kita. Nah, makanya seorang terapis bekam selain perlu memiliki adab dan attitude, perlu juga memiliki hal-hal seperti ini yang perlu didapatkan oleh pasien kita. Nah, ini untuk tahapan berbekam seperti ini ya. Insya Allah kita akan bahas nanti. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menjadi seorang terapis bekam profesional. Oke, sebentar. Nah, ini bagaimana cara menjadi seorang terapis bekam profesional? Tadi yang pertama memiliki adab atau attitude, yang kedua memiliki skill, yang ketiga sistematis dalam melaksanakan aktivitasnya, memanage dengan baik, dan yang keempat memiliki legalitas. Ini juga penting ya, legalitas kita sebagai seorang terapis bekam penting. Insya Allah kita akan bahas di regulasi nantinya ya, di bab regulasi nantinya. Sekarang kita ke 4 pilar utama manajemen terapis. Pertama, branding. Ingat, kita sebagai seorang terapis itu perlu memperlihatkan kepada orang-orang ya bahwa kita itu seorang terapis. Karena bagaimana orang bisa menggunakan jasa kita kalau kitanya sendiri pun tidak memperlihatkan kepada orang lain kalau kita menguasai metode pengobatan gitu. Bagaimana mungkin orang mau dibekam oleh kita kalau orang-orang tidak tahu kalau kita seorang terapis bekam. Makanya branding adalah poin paling utama ketika kita ingin menjadi seorang terapis profesional gitu. Ya, branding dulu. Mau membranding diri kita sendiri, mau membranding klinik kita, boleh saja. Yang penting kita branding bahwa kita seorang terapis bekam. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa kita seorang terapis bekam dan supaya orang tahu tadi, setelah orang-orang tahu, kita perlihatkan bahwa seorang terapis bekam itu punya adab loh. Seorang terapis bekam itu punya attitude yang baik loh. Seorang terapis bekam itu keberadaannya memang ditunggu di tengah masyarakat loh gitu. Nah, itu sebagai branding yang terbaik bagi seorang terapis bekam. Tidak perlu memperlihatkan terapi kita sebetulnya. Tidak perlu memperlihatkan keberhasilan dalam terapi kita juga. Soalnya yang namanya keberhasilan dalam terapi kan relatif ya. Itu tidak bisa diukur dengan angka gitu. Kalau terapi tradisional. Ya, contohnya kalau misalkan kita menangani si A kemudian sembuh, kemudian kita menangani si B dan belum sembuh, ya itu kan tidak bisa menjadi tolak ukur kalau terapi kita tidak berhasil kan. Bisa saja memang karena ada perbedaan kondisi, memang bisa juga karena ada perbedaan karakteristik dari seseorang gitu. Ya, makanya kita sebagai terapis bekam, show people-nya menunjukkannya dengan kita memperlihatkan bahwa kita seorang terapis bekam yang benar-benar menguasai ilmunya, memiliki adab dan attitude-nya, juga memiliki sikap yang baik kepada masyarakat. Ya. Jadi yang pertama itu branding dulu. Yang kedua, selling. Melakukan perniagaan dengan jasa yang kita miliki gitu. Tapi di sini bukan niaga yang seperti jual beli, enggak ya. Akadnya ya jelas akan saling membantu gitu. Ya, akad yang jelas yaitu akad tentang saling membantu. Kita membantu pasien kita pun memberikan jasa sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi sebaiknya untuk bisa mendapatkan akad yang untuk bisa mendapatkan jasa yang tepat, upah jasa yang tepat, kita akad di awal. Ya, kita lakukan akad di awal.
Itu yang paling baik ya. Kemudian manajemen. Tentu saja dengan kita memperlihatkan kepada pasien-pasien kita, kepada masyarakat bahwa kita seorang terapis bekam, kemudian ada yang menggunakan jasa kita, profit kan kita, ya, mendapatkan profit kita, kan? Tapi dengan profit ini ternyata kekurangan. Ketika nanti kita mau membekam lagi, kita tidak bisa beli alat lagi, kita tidak bisa beli perlengkapan lagi. Artinya ada apa? Artinya ada yang salah di dalam manajemennya. Nah, makanya nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana cara memanage cost control bagi seorang terapis. Ya. Bagaimana caranya memanage cost control untuk seorang terapis supaya metode terapinya bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan. Jangan sampai kita menjadi seorang terapis bekam yang sekarang peralatannya lengkap, peralatannya mumpuni. Karena kita salah dalam memanage, kita kehabisan peralatan, kita kehabisan perlengkapan, sehingga ketika di masa depan kita tidak bisa melakukan terapi bekam lagi, karena tidak bisa beli lagi peralatannya dan perlengkapannya gitu. Makanya di manage dengan baik supaya kita bisa melakukan terapi bekam ini berkelanjutan atau berkesinambungan. Ya, yang keempat, setelah tiga-tiganya dilaksanakan, sistemnya kita jalankan. Ya, jalankan sistemnya. Sudah termanage dengan baik nih, maka kita laksanakan sistemnya sesuai dengan SOP yang ada di klinik kita, atau SOP yang kita buat gitu, SOP yang kita ciptakan gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita tetap bisa mengutamakan prioritas kita, terutama prioritas ibadah. Jangan sampai karena kita brandingnya bagus, banyak yang menggunakan jasa kita, profit juga kita malah sering terlambat sholat berjamaah. Jangan sampai seperti itu. Soalnya kalau sudah seperti itu, artinya ada yang salah di dalam sistem kita. Ada yang salah ketika kita memprioritaskan sesuatu yang paling utama gitu. Ya, makanya setelah semuanya ini dilaksanakan, siapkan sistem yang tepat supaya aktivitas kita itu benar-benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang jelas, sesuai dengan skala prioritas yang jelas juga. Ya, ini bagaimana 4 pilar utama dalam menjadi seorang terapis bekam. Ya, dan terapis bekam profesional juga yang pertama syar'i, kompeten, konsisten, dan legal. Ya, selain memiliki adab, selain skillful, tapi jangan lupa konsistensi kita. Ya, jangan sampai kita sekarang menjadi seorang terapis bekam, tapi di kemudian hari kita menjadi orang dengan aktivitas lainnya gitu. Sekarang terapis bekam, besoknya petani, besoknya jadi ojek online, besoknya jadi pengajar, besoknya jadi apa. Orang itu nggak tahu sebetulnya dia itu apa sih, aktivitas dia itu apa, pembekam kah, petani kah, guru kah, ojol kah gitu. Makanya sebagai seorang terapis bekam, konsistensi aja. Kita perlihatkan bahwa kita sebagai seorang terapis bekam dengan konsisten gitu, terus menerus gitu. Ya, walaupun kita punya aktivitas lain, tetap yang kita tonjolkan sebagai terapis bekamnya. Kecuali kalau kita memang ingin menonjolkan aktivitas yang lain, maka terapis bekamnya mungkin tidak sekiankan. Tapi kalau misalkan kita ingin menonjolkan bahwa kita adalah seorang terapis bekam, konsisten saja kita perlihatkan bahwa kita seorang terapis bekam, gitu ya. Ini adalah 4 poin penting yang harus dimiliki sebagai seorang terapis bekam profesional yang sunnah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang skillnya, tentang adabnya, attitude-nya, kita pun perlu mengetahui perlu memiliki skill di dalam melakukan proses pembekaman. Skill yang pertama yang harus kita miliki adalah skill diagnosa. Ya, yang pertama yang harus kita miliki adalah skill diagnosa. Diagnosa bekam. Karena untuk bisa menentukan titik bekam yang tepat supaya lebih mempercepat proses penyembuhan, itu harus berdasarkan diagnosa yang tepat. Ingat, 3 poin penting kesembuhan. Yang pertama, tepat diagnosa, tepat obat, dan dan diizinkan oleh Allah. Ingat ya, 3 poin penting 3 poin utama di dalam kesembuhan: tepat diagnosa, tepat obat, diizinkan oleh Allah. Lah, kok kenapa diizinkan oleh Allah ditempatkan di yang ketiga? Memang ditempatkan ke yang terakhir, tapi ini yang paling utama. Tapi ingat, untuk bisa mendapatkan izin Allah ini, yang 2 ini harus dilakukan dulu. Diagnosanya tepat, pengobatannya atau penanganannya tepat, baru Allah izinkan. Kalau misalkan diagnosanya saja sudah salah, maka pengobatannya pun akan salah. Contohnya gini, ada orang patah tulang, kita diagnosanya salah. Oh, ini bukan patah tulang, ini ada darah yang mengendap di bagian sini, sehingga kita perlu kita bekam saja. Padahal orang itu patah tulang. Nah, diagnosanya sudah salah. Penanganannya pun kan kalau patah tulang dengan apa? Dengan pijat tulang kan? Penanganan patah tulang dengan memperbaiki tulangnya.
Ini kita bekam. Nah, dengan dua yang salah ini, kira-kira Allah mengizinkan nggak kesembuhannya? Saya yakin kecil kemungkinan Allah memberikan kesembuhannya kalau kita salah dalam dua ini, dalam diagnosanya salah, pengobatannya juga salah gitu. Makanya untuk bisa menentukan ini, untuk bisa menentukan eh, diizinkan oleh Allah atau tidaknya, maka pengobatannya pun harus tepat dan diagnosanya pun harus tepat. Nah, diagnosa yang pertama yang akan kita bahas adalah afinitas atau koneksi organ. Nah, banyak orang yang eh, terlalu fokus kepada organ yang bermasalah, tapi kita tidak tahu masalahnya itu datang dari mana gitu. Kalau kita mengetahui koneksinya, insya Allah kita akan lebih maksimal dalam melaksanakan terapinya nanti. Contoh, mulut. Mulut kita bermasalah dengan sariawan, dengan bau mulut contohnya ya, itu biasanya diakibatkan lambung kita yang bermasalah, Pak. Ya, jadi ketika lambung kita bermasalah, biasanya disertai juga dengan mulut yang bermasalah, sering sariawan, sering bau mulut juga. Karena memang ketika mulut kita bau, mulut kita sariawan, itu ada masalah pada lambung, baik itu sistem mencernanya yang kurang maksimal atau asam lambungnya yang naik. Ya, jadi ketika ada masalah pada mulut, ingat itu ada masalah pada lambung. Sekarang misalnya pada hidung. Kalau masalahnya pada hidung, itu sangat mungkin masalah pada paru-paru. Ya, karena yang namanya sistem pernapasan itu berhubungan hidung dengan paru-paru. Ya. Kalau masalahnya pada mata, itu biasanya masalah pada livernya, pada hatinya. Jadi kalau ada ungkapan dari mata turun ke hati itu tepat, Pak ya. Dari mata turun ke hati itu tepat karena ketika matanya bermasalah, itu biasanya hati juga bermasalah. Hati bermasalah biasanya akibat apa? Akibat kurang tidur, akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia gitu teman. Itu bisa mengakibatkan mata kita bermasalah. Contohnya kalau orang yang hatinya sudah rusak, sudah mengalami penyakit, matanya gimana, Pak? Matanya kuning, ya. Kemudian yang matanya kurang jelas penglihatannya biasanya ada masalah juga pada livernya juga, Pak. Gitu. Ya, makanya ketika ada ungkapan dari mata turun ke hati itu tepat, Pak. Ya. Yang ketiga, yang keempat, telinga. Telinga itu berhubungan dengan ginjal. Kita pernah merasakan telinga berdengung, ya, atau kita pernah merasakan telinga itu kadang-kadang kurang pendengarannya. Kalau kita pernah merasakan itu, coba cek ginjal kita. Apakah kita sering sakit pinggang? Kalau kita sering sakit pinggang, bisa saja memang karena ginjalnya bermasalah. Ya, bisa saja karena ginjalnya bermasalah. Makanya ketika orang berdengung telinganya, yang pertama harus dilakukan apa? Berikan minum yang cukup. Oke, berikan minum yang cukup. Karena dengan kita minum yang cukup, ginjal kita kembali dingin, itu akan memberikan efek penyembuhan kepada telinga kita. Dengan ginjal kita yang kembali didinginkan dengan air gitu, itu akan memberikan efek kesembuhan kepada ginjal kita. Jadi kalau ada telinga yang sering berdengung, pendengaran kurang jelas, cek ginjalnya. Ya, ini yang perlu kita pahami sebagai seorang terapis bekam. Jadi ketika nanti, oh saya bau mulut. Nah kalau bau mulut, berarti lambungnya yang bermasalah. Oh saya hidungnya sering nyumbat. Itu berarti paru-parunya yang bermasalah. Oh ini mata saya kurang jelas. Mata saya agak berwarna kekuningan. Itu berarti livernya yang kurang jelas. Telinga saya sering berdengung. Telinga saya kurang pendengarannya. Itu berarti ginjalnya yang kurang jelas. Apa yang bermasalah. Ya, ini adalah afinitas atau koneksi organ. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah mendiagnosa penyakit secara psikosomatis. Ini yang sering kita lewatkan karena penyakit fisik itu jarang diakibatkan karena fisiknya saja gitu. Biasanya penyakit fisik itu diakibatkan karena ada masalah secara psikologis juga. Contoh, kebanyakan kita kalau melihat orang penyakit mah itu hanya dikaitkan dengan makan yang terlalu pedas, makan yang terlalu asam, makan yang ada santannya, banyak yang makan yang mengandung gas, dan kurang teratur dalam makan. Kebanyakan kita seperti itu. Padahal kalau kita telah lebih dalam secara psikologis, penyakit mah itu terjadi karena stres yang meningkat. Dengan meningkatnya stres, biasanya asam lambung semakin meningkat juga, gitu. Makanya ketika kita sedang mengalami masalah, biasanya sering terjadi tuh sakit mah atau GERD atau gastritis atau masalah-masalah lambung lainnya. Karena memang penyakit mah itu atau naiknya asam lambung itu diakibatkan karena stres yang berlebihan. Itu yang paling utama. Kemudian asma, sesak napas, itu biasanya diakibatkan karena kesedihan yang berlarut-larut. Contohnya gini, Pak.
Kalau misalkan Bapak sedang menangis gitu ya, kalau Bapak menangis kan terseduh-seduh Pak ya, dan napasnya sesak kan. Nah itu menunjukkan ketika kita sedang sedih, paru-paru kita tuh mengecil Pak. Kalau sedihnya berlarut-larut, sedihnya dalam jangka waktu yang lama, itu bisa saja asma apa sih paru-parunya semakin mengecil lagi. Jadi kenalah penyakit asma gitu. Kalau memang sudah terlalu lama kita memendam kesedihan ini. Makanya untuk orang yang mengalami penyakit asma, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghiburnya, memberikan motivasi-motivasi positif kepadanya, ya. Karena kalau sudah terlanjur bermasalah, sudah agak susah penyembuhannya. Tapi kalau misalkan dibantu dengan motivasi positif, dibantu dengan dihibur, insya Allah paru-parunya kembali ke dalam kondisi yang normal. Kemudian yang berikutnya hipertensi. Kalau saya yakin ini banyak yang sudah tahu ya. Kalau hipertensi diakibatkan karena amarah yang berlebihan. Kenapa? Ketika amarah berlebihan bisa mengakibatkan hipertensi. Karena ketika marah, jantung kita detaknya lebih kencang. Ya, jantung kita detaknya lebih kencang, adrenalin meningkat, itu bisa mengakibatkan hipertensi. Makanya ketika kita marah-marah, kita netralisir dengan memperbanyak istighfar. Ya. Penyakit ginjal itu diakibatkan kecemasan yang berlebihan. Dan salah satu apa yang sering dirasakan adalah asam urat. Ingat, asam urat juga diakibatkan karena ginjal yang bermasalah. Ya, asam urat itu diakibatkan karena ginjal yang bermasalah. Ginjal yang harusnya bisa menyaring purin itu tidak tersaring sempurna sehingga purin yang harusnya terbuang itu kembali dialirkan oleh darah dan mengendap di sendi-sendi besar kita. Itu kan diakibatkan karena ginjal yang bermasalah. Makanya ketika ginjalnya apa bermasalah seperti ini terjadilah penyakit asam urat gitu. Nah, makanya untuk orang yang asam urat, hal pertama yang harus kita motivasi adalah kurangi kecemasannya. Jangan sampai cemas berlebihan. Soalnya kalau sudah cemas berlebihan, itu biasanya akan mengakibatkan ginjal bermasalah. Kalau cuma asam urat sih oke lah, tapi kalau sudah sampai sakit ginjal, kalau sampai gagal ginjal gimana? Hanya dengan kecemasan yang berlebihan itu. Ya, makanya sebagai seorang terapis kita juga harus bisa memotivasi pasien-pasien kita menuju ke arah yang lebih baik. Jantung koroner, biasanya jantung koroner itu diakibatkan karena kurangnya mau bersedekah, diabetes mellitus juga diakibatkan karena egois yang berlebihan. Itu biasanya seperti itu. Ya, ini adalah penyakit psikosomatis. Berikutnya diagnosa telapak tangan. Nah, untuk diagnosa telapak tangan ini, silakan Bapak Ibu coba cek tangannya masing-masing. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, coba cek. Ya. Apakah ada ini enggak? Garis biru yang memanjang boleh dari bawah atau boleh dari pangkal jari menuju ujung. Dan yang mana saja jarinya? Boleh yang telunjuk, tengah, kelingking, jari manis, boleh yang mana saja. Ada nggak garis biru atau garis ungu atau garis hijau? Pokoknya urat gitu. Urat yang memanjang itu ada nggak? Kalau ada, itu adalah indikasi stres yang berlebihan, Pak. Ya, jadi kalau ada garis biru yang memanjang seperti itu adalah indikasi stres yang berlebihan. Ada nggak? Kalau ada berarti stres, terus sedang stres. Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah berarti tidak terlalu stres kita. Ya. Kemudian yang ini, garis biru atau ungu atau hijau, garis urat gitu, memanjang di pangkal ibu jari. Ada nggak? Kalau ada, itu biasanya faktor apa sistem pernapasan kita yang bermasalah. Ya, mungkin sering batuk, sering asma, influenza dan sebagainya. Yang jelas berhubungan dengan paru-paru atau sistem pernapasan. Ya, ada nggak garis yang memanjang biru atau ungu atau hijau ya pokoknya urat gitu ya yang berwarna urat gitu memanjang di pangkal ibu jari ada nggak? Kalau ada ya berarti coba perbaiki sistem pernapasannya. Aman? Kalau aman, coba yang ini. Coba lihat garis tangan atau ruas jarinya berwarna pekat nggak? Ruas jari atau garis tangannya ini berwarna pekat nggak? Kalau ruas jari sama atau garis tangannya berwarna pekat, itu adalah indikasi toksin yang berlebihan di dalam tubuhnya. Ya. Toksin yang berlebihan, terutama di mana? Di usus. Jadi untuk bisa mengatasi itu, kita harus melakukan colon cleansing, pembersihan usus. Ya, karena kalau sudah banyak terbuang toksinnya, baik itu melalui buang air besar ataupun melalui buang air kecil,
itu biasanya akan semakin berkurang warna pekat di bagian ruas jari atau di garis tangannya. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, alhamdulillah aman ya. Berikutnya, coba lihat pangkal jari. Pangkal jari gemuk nggak? Ya, pangkal jarinya gemuk nggak? Kalau pangkal jarinya gemuk, sementara yang lainnya ke ujung jarinya biasa-biasa saja sesuai dengan postur tubuh kita, ini biasanya ada masalah pada ginjal. Mungkin ginjalnya mengalami peradangan, panas, kurang minum, dehidrasi. Itu juga bisa mengakibatkan ginjal bermasalah. Nah, kalau sudah bermasalah ginjalnya, biasanya nih si ruas apa si pangkal jarinya ini itu gemuk ya. Gemuknya itu tidak keseluruhan. Kalau gemuknya karena postur tubuh memang ya, jadi keseluruhan kelihatan gemuk, tapi kalau ini cuma di bagian-bagian tertentu saja. Kelihatan nggak? Ada gemuk nggak di pangkal jarinya? Kalau ada, berarti ada masalah pada ginjal. Silakan hati-hati. Dengan perbanyak minum, ya, dengan perbanyak minum. Kemudian ini bercak-bercak putih itu, bercak-bercak putih di telapak tangan, ada nggak? Kalau biasanya kalau habis naik motor tuh, kalau habis naik motor ya, suka ada bercak-bercak putih itu di tangan. Kalau ada, itu adalah indikasi angin, ya, angin di dalam tubuh yang berlebihan, terutama di lambung. Ini kalau ada bercak-bercak putih gitu di tangan kita, itu menunjukkan kadar angin berlebihan di lambung kita, ya. Kemudian ini ujung jarinya meruncing nggak? Meruncing atau bengkok nggak? Ujung jarinya, ujung jari telunjuk. Kalau ujung jari telunjuk bermasalah, biasanya ada masalah pada usus. Kalau ujung jari apa namanya tengah yang meruncing atau bengkok, ini biasanya masalah pada jantung ya. Kemudian kalau ujung jari manis yang meruncing atau bengkok, itu biasanya ada masalah pada pencernaan. Daya tahan imunitas. Kalau pencernaan telunjuk ya. Kalau jari telunjuknya meruncing atau bengkok, itu biasanya masalah pada pencernaan. Kalau jari tengahnya yang meruncing atau bengkok, itu biasanya masalah pada jantung. Kalau jari manisnya yang meruncing atau bengkok, itu biasanya masalah pada imunitas atau daya tahan tubuh. Kalau kelingkingnya yang meruncing atau bengkok, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan masalah tulang belakang, dan kemungkinan yang keduanya masalah kesuburan untuk perempuan dan kejantanan untuk laki-laki. Nah, ini adalah diagnosa telapak tangan yang singkat bisa kita lakukan pada saat kita akan melakukan terapi kepada pasien-pasien kita. Ini adalah diagnosa telapak tangan yang singkat. Kira-kira di antara semuanya ini, Bapak Ibu ada yang mengalami yang mana tuh? Ya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau memang ada, ya jangan khawatir. Semua penyakit itu insya Allah ada obatnya. Ya, semua penyakit insya Allah ada obatnya. Jadi tidak perlu kita khawatir kalau misalkan, wah ini ruas jari saya atau garis tangan saya berwarna pekat nih. Berarti usus saya kotor dong. Oke, nggak apa-apa ususnya kotor. Bersihkan saja dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya pencahar. Mungkin buah-buahan seperti melon, semangka gitu kan. Itu sifatnya pencahar, pepaya juga gitu kan. Kemudian bisa juga minum minyak zaitun sebagai pencahar juga supaya lebih banyak terbuang kotoran-kotorannya. Nanti juga hilang sendiri kok. Ini bercak-bercak putih di telapak tangan nih karena faktor angin yang berlebihan. Ya tinggal kita minum herbal-herbal yang sifatnya panas untuk bisa menetralisir angin yang berlebihan di dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Oh ini garis tangan saya garis biru atau ungunya yang warna uratnya itu memanjang tuh, memanjang sampai ujung jari banyak tuh. Berarti stresnya sedang tinggi. Dengan apa? Berzikir aja. Karena untuk menetralisir stres dengan berzikir atau mungkin kalau misalkan perlu mengkonsumsi herbal lain, bisa mengkonsumsi pegagan. Karena pegagan kan bagus untuk nutrisi jaringan otak gitu. Ya. Makanya kalau misalkan kita punya masalah pada tingkat stres kita, boleh gunakan pegagan untuk menetralisir untuk menutrisi jaringan otak. Ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau ada garis biru, kemudian bercak putih, ruas jari, pangkal jari gemuk, telapak tangan, ini adalah indikatornya. Ya. Setelah itu, sebagai seorang terapis, kita juga perlu mengetahui anatomi bekam. Ya, anatomi titik bekam. Karena kita sebagai seorang terapis itu harus tahu itu gitu. Kalau kita tidak tahu anatomi, kita tidak mungkin bisa menjadi seorang terapis bekam yang bisa dikatakan akurat gitu ya dalam menentukan titiknya. Karena kan tidak mungkin kita menentukan titik bekam itu asal-asalan, harus sesuai dengan anatomi tubuh kita gitu.
Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, sebagai seorang terapis bekam, kita harus mengetahui minimal anatomi dasar. Ini biasa didapatkan oleh ini ya, bisa didapatkan kalau kita belajar ilmu biologi SMP biasanya. Kalau dulu saya belajar ini waktu SMP nih. Nah, sekarang ternyata berguna nih, ya. Sekarang ternyata berguna. Dengan mengetahui letak anatomi ini, kita bisa menentukan titik bekam yang tepat. Contoh gini, ada orang yang bermasalah pada jantungnya. Maka titik bekamnya di mana? Tinggal titik bekamnya tarik saja dari titik jantungnya ke belakang. Jadi di bagian punggung belakang yang memang apa di bagian punggung atas yang memang berhubungan dengan jantung, itulah titik bekam untuk masalah pada jantung. Oh, ginjal di mana? Ginjal itu sejajar dengan siku kita, ya. Sejajar dengan siku kita atau ginjal. Kalau misalkan memang ada masalah pada ginjal, tinggal tarik saja dari siku kita ke belakang, itulah titik ginjal. Kita tinggal bekam di situ. Oh, usus halus yang bermasalah. Tinggal tarik saja dari garis usus ke belakang, itu titik bekam untuk usus. Ya. Kemudian, oh, yang bermasalah lambungnya, tinggal tarik saja. Oh, lambung posisinya di mana? Oh, lambung posisinya di bagian tengah perut kita. Tinggal tarik saja ke belakang, kiri kanannya, tinggal bekam di situ. Jadi kalau sudah tahu anatomi seperti ini, menentukan titik bekam itu sebetulnya yang paling mudah, ya. Yang mudah sebetulnya menentukan titik bekam kalau kita sudah mengetahui anatomi seperti ini. Nah, makanya untuk bisa mengetahui anatomi seperti ini, kita benar-benar harus belajar ilmu anatomi. Dan setidaknya ilmu anatomi yang inilah yang perlu kita pelajari. Ini bisa dilihat di biasanya buku-buku biologi anak SMP biasanya. Bisa dilihat di situ. Ya. Oke, ini adalah yang paling perlu kita lakukan dalam proses pembekaman. Nanti besok kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membekam dan menentukan titik bekam. Sekarang boleh, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang apa namanya materi pada kesempatan hari ini, silakan tuliskan di kolom pertanyaan. Insya Allah kita akan sama-sama diskusikan di sini ya. Absen belum ada, tidak perlu pakai absen, soalnya sudah kelihatan yang hadir siapa saja ya. Di sini kan nanti ada chatnya, apa rekapnya ya, ada rekapnya yang bisa dilihat nantinya. Gitu. Karena ada rekamannya juga, jadi tidak perlu absen. Boleh, silakan kalau misalkan mau yang bertanya, dituliskan saja di kolom komentar. Insya Allah selama kelasnya berlangsung akan kita sama-sama diskusikan, gitu ya. Jadi tadi poin-poin penting bagaimana cara kita menjadi seorang terapis bekam profesional. Yang paling harus kita pikirkan adalah supaya keberadaan kita itu bermanfaat bagi umat, keberadaan kita itu memang dianggap apa namanya dianggap sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Oke. Manfaat bekam kita waktu yang tidak boleh bekam malam jam berapa? Oke. Kalau manfaat manfaat bekam kering, ya itu biasanya hanya mengeluarkan angin atau mementalasi angin di dalam tubuh kita. Jadi kalau dari segi manfaat ada manfaatnya, cuma tidak seperti ketika kita melakukan bekam basah. Gitu. Jadi ya kalau memang dari segi manfaat, insya Allah ada manfaatnya juga bekam kering. Gitu. Sementara kalau waktu yang tidak boleh dibekam dibekam malam itu di atas jam 10 malam, Pak. Diusahakan membekam itu di bawah jam 10 malam. Kenapa? Karena kalau kita membekam di atas jam 10 malam itu nantinya mengganggu ya, mengganggu apa namanya? Jam organ ya, mengganggu jam organ. Kan ada waktu-waktu tertentu ya kayak jantung bekerjanya kapan, liver bekerjanya kapan gitu. Ya. Nah, itu perlu kita pelajari soalnya kalau kita tidak mempelajari itu nanti apa namanya? Kita asal-asalan saja. Contohnya ketika kita membekam di malam hari itu, kan di atas jam 10 malam, jantung itu sudah harus mulai bekerjanya mulai melemah, beristirahat dengan di apa namanya disertai dengan kita tertidur. Dengan kita tidur kan jantung kita detaknya lebih lambat. Nah, yang bekerja di malam hari apa? Yang bekerja di malam hari itu liver, ya. Bekerja malam hari itu liver untuk bisa membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh, ya. Membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Makanya kalau kita bangun tidur kan mulut kita bau ya, mulut kita bau, kemudian kalau kita bangun tidur ingin buang air kecil, ingin buang air besar bahkan, itu menunjukkan kalau liver kita bekerja, nah itu bisa eh, sampai bisa membuang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Kalau pada saat malam kita bekam, jantungnya jadi bekerja lebih kencang karena membentuk darah baru, livernya jadi bekerja lebih lambat, akhirnya toksin yang ada di dalam tubuh kita itu semakin numpuk gitu Pak.
Nah, yang paling parah apa? Ketika jantungnya yang harusnya sudah bekerja melemah bekerjanya, kita paksakan apa namanya? Kita paksakan kerja lebih kencang lagi. Itu bisa mengakibatkan kolaps jantung kita, akhirnya bermasalah dan tidak menutup kemungkinan bisa terkena eh, yang paling dikhawatirkan yaitu kematian. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya Pak ya? Oke? Materinya nanti di-share, insya Allah di-share ya. Pusat yang nggak boleh dibekam yang mana? Pusat. Oh, titik yang area-area yang tidak boleh dibekam ya. Kalau area yang tidak boleh dibekam, insya Allah nanti kita akan bahas Bu ya. Kita akan bahas nanti supaya kita sama-sama mempelajari. Soalnya kalau saya sebutkan di sini kan slide-nya belum sampai ke sana. Jadi saya akan bahas besok insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau titik bekam samit pinggang di mana ya? Sakit pinggang. Mungkin sakit pinggang Pak Wan ya. Sakit pinggang apa namanya? Jadi pinggang Pak. Ya, pinggangnya sebelah mana nanti disesuaikan saja. Kalau pinggangnya agak ke atas, sesuaikan dengan pinggang atas. Kalau pinggangnya agak ke bawah, silakan disesuaikan dengan pinggang bawah. Kalau sakit pinggangnya karena masalah ginjal, ya, kalau masalah pada ginjal, ya dibekamnya dengan ginjal, apa di titik ginjal gitu. Ya, penjelasannya terlalu cepat. Oh maaf ya, mungkin cara bicara saya agak terlalu cepat. Begitu lah, saya pelankan. Minum dulu kalau gitu ya. Hmm. Saya pernah ngebekam itu kulitnya melepuh. Kenapa ya? Oke, kulit melepuh pasca bekam itu dinamakan blister, Pak. Kenapa blister bisa terjadi? Biasanya diakibatkan karena pembekamannya terlalu kencang dan pembekamannya terlalu lama. Itu yang paling sering terjadi ya, ketika terjadi blister. Nah, maka untuk bisa meminimalisir hal itu, coba pembekamannya jangan terlalu kencang. Dengan seperti apa? Dengan kita tanyakan kepada pasien kita, Pak, ini cukup nggak? Pak, ini kekencengan nggak? Kalau sudah kekencengan, biasanya pasien kan mengeluh ya, oh sakit Pak. Oke, kalau sudah bilang seperti itu, kita kurangi sedotannya kan, kita lepas dulu, kurangi sedotannya. Kemudian eh, untuk lama pembekaman untuk satu area kulit itu 3 sampai 5 menit Pak. Ya, jadi cukup 3 sampai 5 menit saja. Soalnya kalau sudah lebih dari 5 menit, apalagi lebih dari 7 menit, itu biasanya dia mengalami melepuh yang terjadinya blister tadi, Pak. Ya, jadi biasanya kalau terjadi blister itu diakibatkan dua hal, pembekamannya terlalu lama atau bisa juga pembekamannya terlalu kencang. Terus kalau sudah kejadian gimana? Kalau sudah kejadian, kita tinggal olesi saja dengan minyak zaitun hangat. Ya, kita olesi saja dengan minyak zaitun hangat. Insya Allah nanti pelan-pelan itu juga akan menghilang blisternya gitu Pak. Gitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, kalau pasien minum obat pengencer darah di pagi hari, apakah sore hari sudah boleh dibekam? Sebaiknya jangan dulu Pak ya, soalnya efek pengencer darah itu bisa berlangsung sampai 3 hari Pak. Jadi kalau sorenya dikhawatirkan masih encer darahnya. Jadi kalau kita bekam dikhawatirkan tidak berhenti darah keluar gitu Pak. Walaupun di sore harinya ya. Maka saran saya kalau misalkan mau membekam orang yang mengkonsumsi pengencer darah itu 3 hari kemudian ya. Karena orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah itu memang salah satu indikasi ya, salah satu indikasi bahwa salah satu kontraindikasi di dalam bekam. Maksudnya orang yang mengkonsumsi pengencer darah itu adalah salah satu kontraindikasi di dalam bekam, Pak. Ya, gitu. Gimana Pak menentukan pemumpaan? Dengan komunikasi ya, dengan komunikasi antara kita dengan pasiennya. Karena ya memang tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku untuk menentukan pemumpaan. Apakah 2 pompaan cukup, apakah 3 pompaan cukup, itu relatif. Tergantung kondisi pasiennya. Kalau memang kondisi pasiennya dipompa sedikit sudah terasa sakit, kurangi. Tapi kalau misalkan ketika dipompa 2 kali masih nggak apa-apa, pompa lagi aja, tambah lagi juga nggak masalah. Jadi cara menentukan pemompaan itu adalah dengan komunikasi kita dengan pasien, ya. Apakah sudah dirasa cukup atau terlalu kencang gitu, ya. Bolehkah bekam area muka? Besok di titik bekam ada titik-titik yang di muka, Pak.
ada hama, ada zuknu, ada pelipis, dan itu dicontohkan juga oleh Rasulullah dan dipakai juga untuk proses bekam kecantikan, Pak. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan bekam kecantikan, tadi titik-titik bekamnya yang tadi, Pak, bisa di hama di dahi, bisa di zuknu di dagu, bisa di pelipis, bahkan ada di tulang pipi. Itu titik-titik bekam untuk bekam kecantikan. Makanya bekam area muka boleh, karena memang ada contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga ada metode pengobatan apa metode pembekaman kecantikan yang memang titiknya ada di muka gitu, Pak. Ya, kalau pas dibekam pingsan, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang bilang karena darah rendah. Apakah benar? Apakah harus cek tensi darah sebelum bekam? Memiliki tensimeter itu memang salah satu poin yang paling penting bagi seorang pelatih bekam. Karena salah satu kontraindikasi di dalam bekam adalah hipertensi maligna. Hipertensi maligna itu adalah peningkatan tensi darah yang signifikan dan seketika. Contohnya gini, saya biasa 120 nih, ya. Saya biasanya 120. Tiba-tiba ketika akan dibekam jadi 160, 170 gitu. Itu kan naiknya seketika ya, dan signifikan lagi. Perubahannya drastis banget. Itu kan tidak boleh dibekam. Penjelasannya besok ya, insya Allah di kontraindikasi bekam ya. Itu kan tidak boleh dibekam. Nah, makanya memiliki alat tensimeter untuk proses pembekaman sebelum dilakukan proses pembekaman itu sangat penting ya. Itu yang poin pentingnya. Kemudian kalau pingsan ketika akan dibekam itu berbagai penyebab, Pak. Trauma bisa ya. Kemudian karena faktor darah rendah juga bisa. Anemia atau kurang darah juga bisa. Jadi berbagai macam penyebab. Contohnya gini, Pak. Saya pernah punya pasien seorang laki-laki, badannya itu badan keker gitu karena memang aktivitas hariannya itu sebagai kuli harian lepas gitu, buruh harian lepas. Diantar oleh istrinya, Pak, bisa nggak bekamin suami saya? Karena dia itu kayaknya sedang mengalami masuk angin katanya gitu. Ya dengan mendengar seperti itu, tentu saja saya jawab, oh boleh Bu. Saya tanya ke suaminya, Bapak apa yang dirasakan? Iya Pak, yang saya rasakan sekarang lagi banyak keluar keringat, keringat dingin gitu katanya. Oh keringat dingin ya Pak ya? Oke, saya cek badannya dingin banget. Oh Pak, ini Bapak badannya dingin banget Pak. Yang dirasakan selain ada pusing nggak Pak? Gitu. Iya Pak, ada pusing juga. Saya langsung menyimpulkan orang ini nggak boleh dibekam nih kalau seperti ini. Kalau dipaksakan dibekam, ini bisa berakibat yang tidak kita harapkan. Saya bilang ke istrinya, Bu, kayaknya si bapak nggak boleh dibekam deh Bu, soalnya kondisinya kayak gini. Si ibunya nanya ke si bapaknya, Pak, mau kan dibekam? Nggak apa-apa ya dibekam? Si bapaknya bilang, iya nggak apa-apa. Bapak bener nggak apa-apa kalau mau dibekam sekarang? Iya nggak apa-apa Pak. Saya sambil berpikir, ini kan nggak boleh dibekam, tapi ini maksa mau dibekam nih. Ya sudahlah. Oke Pak, kalau memang Bapak mau dibekam, silakan ke ruang ke ruang praktek, nanti saya bekam. Begitu dimulai dibuka bajunya, Pak, saya pegang punggungnya dingin juga, Pak. Loh, ini kok dingin banget gitu. Pak, Bapak betul mau dibekam ini? Iya, Pak, bekam aja. Karena saya melihat ini kondisi tidak memungkinkan dibekam, saya cuma ambil satu kop saja. Satu kop saya tempelkan di kahilnya, saya hisapnya pun tidak terlalu kencang, cuma satu hisapan saja. Setelah dihisap, 3 menit kemudian, saya lukai. Coba satu tusukan. Tek. Apa yang terjadi? Pingsan di bapaknya. Nah, kan betul saya bilang orang ini tidak boleh dibekam. Lalu saya sadarkan kan dengan menekan ini antara mulut sama hidung di parit ini saya tekan, ini sadar. Setelah sadar saya tanya, Pak, Bapak kenapa? Nggak kenapa-napa kok Pak. Bapak betul mau dibekam. Sebetulnya saya itu takut jarum Pak. Kalau memang takut jarum, kenapa Bapak mau dibekam? Saya lebih takut istri saya Pak, gitu katanya gitu. Jadi pingsannya itu ternyata takut sama istrinya gitu Pak, takut jarum, bahkan takut sama istrinya. Nah gitu ya. Jadi Pak, masalah pingsan itu ada berbagai macam penyebab. Trauma juga bisa, takut juga bisa, darah rendah bisa, anemia juga bisa. Makanya sebagai seorang terapis kita perlu melakukan diagnosa terlebih dahulu sebelum melakukan terapinya. Salah satunya dengan memiliki tensimeter gitu ya Pak ya. Eh, untuk titik bekam infeksi saluran kemih. Saluran kemih itu ada di prostat, dimulai dari prostat Pak ya, sampai ke kandung kemih. Maka titik bekamnya pertama di alkiton, tulang ekor, kemudian di alwarik, di pinggul, di pinggang bawah,
ya yang memang sedang berdekatan dengan, mohon maaf ya, berdekatan dengan lengkungan bokong gitu, itu titik bekam untuk kandung kemih Pak, insya Allah. Ya, kalau perut buncit bekamnya di mana? Kalau perut buncit Pak, bagusnya olesi dengan minyak zaitun Pak. Ya, jadi pas perutnya diolesi dengan minyak zaitun Pak. Insya Allah, ya, insya Allah mengkilap Pak. Enggak Pak ya, perut buncit itu kan biasanya diakibatkan karena sistem pencernaan dan sistem apa namanya metabolisme tidak terlalu baik. Maka titik bekam untuk perut buncit salah satunya dengan membekam titik usus dan titik liver. Karena di liver sama pankreas kan itu untuk metabolisme, sementara liver untuk pencernaan. Soalnya kalau misalkan pencernaannya lancar, itu biasanya atau sistem pembuangannya lancar, itu biasanya mengurangi buncitnya perut kita juga gitu Pak. Jadi kalau untuk perut buncit biasanya titik liver, pankreas, sama titik usus gitu Pak. Sering melakukan bekam wajah sangat banyak manfaatnya, semoga besok ada materi tentang bekam wajah ya. Insya Allah ya. Saya deteksi tangan menarik, gambarnya bisa di-share, insya Allah. Nanti gambarnya di-share semuanya gitu ya. Kalau membekam indikasi penyakit hanya titik organ penyakit atau bekam full. Nah ini, kalau mau membekam banyak titik, sebetulnya tidak masalah Pak ya. Kalau mau membekam banyak titik, sebetulnya tidak masalah. Tapi usahakan titik yang memang berhubungan dengan penyakit tersebut, itu kena. Contohnya, kita ingin membekam penyakit lambung. Sementara pasiennya minta dibekam dengan yang banyak titik gitu contohnya. Ya boleh-boleh saja membekam di banyak titik, cuma fokuskan ke titik lambungnya juga gitu Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita diminta sama pasiennya dan memang pasiennya sudah terbiasa dibekam, jadi kalau misalkan dibekam dengan banyak titik pun tidak masalah, boleh kok kita membekam dengan banyak titik gitu ya. Tapi catatannya apa? Catatannya titik bekam yang memang dikhususkan untuk penyakit tertentu itu kena dulu gitu. Jangan fokus ke yang lain dulu, tapi bekam dulu di apa namanya yang lain dulu gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku juga lagi ada keluhan saraf kejepit udah 2 tahun, baiknya masih ada bekam kering apa basah. Nah, ini salah satu pentingnya diagnosa Pak. Tadi kita perlu perhatikan apa? Syarat kesembuhan itu ada 3, tepat diagnosa, tepat obat diizinkan oleh Allah. Nah, ini Bapak sudah jelas nih diagnosanya saraf kejepit. Saraf kejepit itu Pak, adanya dislokasi tulang belakang. Tergantung saraf kejepitnya di mana, bisa di torakal, servikal, atau lumbar gitu kan. Itu silakan ditentukan saraf kejepitnya di mana. Nah, untuk bisa memperbaikinya bukan dengan bekam Pak, kalau untuk saraf kejepit, dengan perbaikan tulang belakang, pembetulan tulang belakang. Ada yang metode Kretek, ada yang metode PAG, ada yang metode PTB, Jumeho, Zamatera, dan sebagainya gitu ya. Yang memang fokus utamanya itu pemijatan tulang belakang atau perbaikan tulang belakang. Itu untuk saraf kejepit, Pak. Bekam itu nantinya untuk membantu recovery, untuk membantu proses penyembuhan gitu. Ya, soalnya kalau misalkan saraf kejepit dilakukan proses pembekaman tapi tidak diperbaiki tulang belakangnya, ya tetap sarafnya masih terjepit di area di sendi-sendi tulang belakang tadi gitu Pak. Ya makanya perbaiki dulu tulang belakangnya, dislokasinya diperbaiki dulu, nanti sarafnya kembali ke posisi yang normal, baru bekam digunakan sebagai proses recovery, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan bekam kalau untuk masalah saraf kejepit, apalagi sudah 2 tahun seperti ini, maka harus lebih rutin perbaikan tulang belakangnya, gitu ya. Penderita hipertensi atau stroke dan diabetes apakah boleh dibekam? Batasannya apa saja? Oke, ini nanti ada di materi besok sebetulnya ya. Hipertensi, stroke, dan diabetes itu ada materi bekamnya di besok. Tapi saya jelaskan di sini, ketiganya pun boleh dibekam. Ya, ketiganya boleh dibekam. Kalau hipertensi, batasnya apa? Ketika hipertensinya merupakan kecenderungan, bukan hipertensi maligna. Ya, jadi kalau hipertensi itu boleh dibekam kalau memang hipertensinya kecenderungan, bukan hipertensi maligna. Kalau hipertensi maligna tadi ya, hipertensi maligna itu adalah hipertensi yang terjadi secara signifikan dan apa namanya seketika. Itu tidak boleh dibekam. Kalau misalkan dianya hipertensi kecenderungan, kita rutin bekam, insya Allah boleh karena untuk bisa menstabilkan tensi darahnya. Dia apa stroke boleh dibekam? Oh, mungkin disebutnya recovery pasca stroke ya. Recovery pasca stroke bagus bagus sekali dengan bekam. Ya. Diabetes apakah boleh dibekam?
selama lukanya belum tahap gangren, belum tahap pembusukan, itu masih aman dibekam. Ya, kecuali kalau misalkan lukanya sudah sampai tahap gangren, khawatir pasca bekam malah terjadi pembusukan pada luka bekamnya gitu, Pak. Makanya boleh ketiganya pun boleh dibekam, tapi memang ada batasan-batasan tertentu. Contohnya tadi hipertensi, kalau memang kecenderungan silakan bekam supaya stabil tensi darahnya. Kalau misalkan recovery pasca stroke, boleh pembekaman untuk memperbaiki sistem-sistem saraf yang memang selama ini tersumbat atau terputus. Diabetes boleh dibekam selama lukanya tidak tahap gangren. Gitu ya, Pak. Siapa saja orang yang tidak disarankan menjalani terapi bekam. Oke, ini juga sebetulnya ada besok ya, tapi saya jelaskan di sini secara singkat terlebih dahulu. Orang yang tidak bisa disarankan menjalani terapi bekam, pertama perempuan haid. Perempuan haid di hari pertama jangan dibekam. Kenapa? Karena sedang banyak-banyaknya keluar biasanya ya di hari pertama ya katanya gitu. Soalnya saya juga belum pernah mengalami gitu. Ya, jadi perempuan yang haid di hari pertama jangan dibekam. Ya, karena bisa mengakibatkan anemia. Yang kedua, perempuan hamil di trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan itu tidak boleh dibekam. Ya, 3 bulan pertama tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena 3 bulan pertama itu dia sedang fokus memberikan nutrisi kepada janin. Energinya sedang diserahkan ke sana semua. Bahkan kalau orang yang sedang hamil di 3 bulan pertama, itu biasanya disuruh bed rest kan sama dokter ya. Disuruh bed rest supaya apa? Supaya janinnya mendapatkan nutrisi yang tepat, yang cukup gitu. Makanya perempuan hamil di 3 bulan pertama itu jangan sampai energinya dibagi-bagi kemana-mana sehingga ke janin malah kurang maksimal. Makanya jangan kita membekam perempuan yang sedang hamil di 3 bulan pertama. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Tadi diusahakan jangan dibekam. Kemudian orang yang gagal ginjal, yang sudah cuci darah, itu juga jangan dibekam. Kenapa yang cuci darah tidak boleh dibekam? Karena ginjalnya bermasalah. Sementara pembentukan darah baru itu sumsum tulang belakang, limpa, dan ginjal. Kalau ginjalnya bermasalah, maka dia tidak bisa membentuk darah baru. Kalau kita bekam, sementara dia tidak bisa membentuk darah baru, apa yang terjadi? Kekurangan darah dia. Ya. Kemudian yang tidak boleh dibekam lagi adalah orang yang terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan dilihat dari angka ya, bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari kondisi. Jadi organ tubuhnya karena mungkin sudah terlalu banyak digunakan, sudah terlalu banyak kerusakannya, sehingga seperti orang yang sudah berumur, itu juga kita harus perhatikan tidak boleh dibekam juga. Cuma di sini memang kita perlu detail ya gitu ya. Nah, tapi ya kalau yang tadi ya, wanita hamil, wanita haid, kemudian yang sudah gagal ginjal, kemudian yang diabetes, yang sudah tahap gangren, itu jangan dibekam. Kemudian eh, yang baru selesai makan, jangan dibekam juga ya. Usahakan kalau misalkan dia selesai makan, tunggu 1 jam, baru boleh dibekam. Kalau masih dalam kondisi perut yang lagi kenyang-kenyangnya gitu, itu kalau dibekam bisa muntah dia. Kenapa bisa muntah? Karena energinya dia terbagi, ya. Energinya dia terbagi. Yang harusnya dia itu apa namanya? Energinya full untuk mencerna makanan, ini dibagi energinya dengan membentuk darah baru. Maka biasanya proses pencernaannya kurang maksimal sehingga dia bisa muntah gitu. Ya, makanya itulah orang-orang yang tidak disarankan mendapatkan terapi bekam. Insya Allah besok lebih lengkap ya. Besok lebih lengkap karena besok adalah materi kontraindikasi bekam, titik larangan bekam, cara pembekaman, dan apa namanya titik-titik bekam yang tepat gitu. Ya, oke selanjutnya. Apakah sumber-sumber ilmiah untuk diagnosis tadi bisa disampaikan? Tujuannya agar kami bisa menjawab jika ada yang bertanya dengan dasar ilmiah yang jelas. Terima kasih. Kalau diagnosa yang kami gunakan tadi, Pak, itu memang berdasarkan empiris, ya, berdasarkan empiris. Jadi memang kalau ada yang bertanya, jurnalnya memang belum banyak gitu ya, belum banyak yang disampaikan. Jadi itu memang secara empiris saja, dan itu juga sudah dilakukan dari mulai apa namanya metode pengobatan Cina kuno (TCM), ya, TCM gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan metode apa dasarnya bisa dibuka yang memang pengobatan tradisional Chinese medicine (TCM) gitu. Gitu ya. Jadi
Kalau misalkan dasarnya memang itu berdasarkan sumber empiris yang kami laksanakan. Ya. Yang normal itu berapa sedotan tarikan dalam kop bekam dan berapa waktu waktunya kalau bekam basah. Oke. Untuk sedotannya berapa tarikan itu tadi sudah disampaikan tergantung kondisi si pasiennya. Ada yang memang apa namanya? Ada yang memang perlu banyak tarikannya, ada yang memang perlu sedikit karena sudah merasakan kesakitan gitu ya. Kalau misalkan waktunya per satu kop itu 3 sampai 5 menit aja, Pak. Ya, per satu kop 3 sampai 5 menit. Soalnya kalau sudah terlalu lama, itu bisa mengakibatkan blister tadi, Pak. Ya, bisa mengakibatkan blister tadi. Nah, makanya kalau misalkan nanti besok kan akan dibahas tuh tentang bagaimana cara membekam, itu salah akan lebih maksimal lagi. Ini sistem masker putus-putus. Kalau Ibu putus-putus mungkin sinyalnya Bu ya. Soalnya kalau yang lain kan jelas juga nih, alhamdulillah ya. Titik bekam infeksi kemih tadi sudah dijawab ya. Terkait tarikan ngekop, 2 atau 4 tarikan dan saya berapa menit untuk kop. Oke, ini sudah dijawab barusan ya. Waktu dulu penjelasan Pak, ini kan sedang tanya jawab ya. Soalnya tadi kan materi sudah disampaikan dulu, jadi ini sudah ditarikan tanya jawab. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Darah tinggi atau rendah boleh dibekam? Boleh, dua-duanya juga boleh dibekam ya. Darah tinggi boleh dibekam, darah rendah boleh dibekam. Tadi darah tinggi sudah dijelaskan ya. Dan ini saya dijelaskan tadi, kalau saya jelaskan lagi kan khawatir waktunya apa namanya yang lain terganggu waktunya gitu ya. Makanya mungkin nanti bisa dilihat di rekamannya saja Pak ya. Darah rendah boleh dibekam, boleh juga kok. Soalnya kan darah rendah itu bukan kurang darah ya. Ingat, hipotensi tidak sama dengan anemia. Kalau hipertensi itu tekanan darah, ya. Hipotensi itu tekanan darahnya memang rendah, memang kurang kencang gitu. Tapi kalau anemia itu kurang darah. Nah, kalau darah rendah itu boleh dibekam. Kalau anemia itu jangan dibekam, Pak. Makanya kita harus harus bisa membedakan mana yang darah rendah, mana yang anemia, gitu. Ya. Batas usia bekam, kalau batas usia yang paling kecil itu sebetulnya 4 tahun pun boleh dibekam ya. Usia 4 tahun pun boleh dibekam. Yang paling tua sebetulnya usia 90 tahun pun bahkan saya pernah membekam seorang yang usianya katanya 100 tahun, tapi saya tidak bisa memvalidasi juga ya. Karena memang tidak melihat KTP-nya juga. Katanya sih usianya 100 tahun waktu itu dan memang kondisinya masih memungkinkan dibekam, dibekam juga kok. Jadi kalau batas usia sebetulnya disesuaikan saja, Pak. Tadi ya kalau misalkan yang tua, kalau memang masih memungkinkan itu masih boleh dibekam. Kalau yang masih kecil, dia usia 4 tahun pun sebetulnya boleh dibekam. Cuma efektifnya pembekaman untuk anak itu di usia 12 tahun, Pak. Usia 12 tahun itu baru efektif untuk dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Karena kalau misalkan di bawah 12 tahun, itu kondisi organ tubuhnya belum terbentuk sempurna. Makanya memang belum belum di belum diperlukan penetrasi apapun. Makanya kalau misalkan di bawah 4 tahun gitu ya, di bawah 5 tahun, pokoknya di bawah 12 tahun lah gitu. Di bawah 12 tahun itu pembekaman hanya boleh dilakukan sebagai perkenalan saja, Pak. Ya, sebagai hanya pengenalan saja. Jadi mungkin sekitar 2-3 titik, dari satu titik cukup 3 sampai 5 tusukan saja, hanya perkenalan saja, Pak. Gitu ya. Apakah telapak kaki boleh dibekam? Nah, kalau di SOP kami, Pak, telapak kaki itu tidak boleh dibekam. Kenapa telapak kaki tidak boleh dibekam? Pertama, telapak kaki itu adalah bagian paling kotor di tubuh kita. Kalau kita lakukan proses pembekaman, dikhawatirkan infeksi. Yang kedua, telapak kaki itu adalah bagian terminal arus baliknya dari sistol menuju diastolik. Ya, makanya kalau itu diganggu, khawatir setelah sistolnya normal, diastoliknya terganggu karena ada ada gangguan pada telapak kakinya, pada terminalnya, dan dikhawatirkan itu nanti malah mengganggu tekanan darah, Pak. Gitu. Makanya kalau SOP kami telapak kaki tidak boleh dibekam. Ya. Titik mana saja yang wajib dibekam selain di titik di mana pasien didiagnosa suatu penyakit tertentu? Tidak ada titik yang wajib, Pak ya. Tidak ada titik yang wajib, disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja. Tidak ada titik wajib, Pak. Semuanya juga kondisional, ya. Dan Rasulullah pun tidak mewajibkan, itu hukumnya sunnah gitu, Pak. Bekamnya sendiri pun hukumnya sunnah gitu. Jadi tidak wajib, Pak.
Dan untuk pembekaman sendiri, memang yang paling utama itu adalah titik di mana pasien itu setelah kita melalui diagnosa. Contohnya tadi yang punya asam urat, oh titik yang bermasalah pertama adalah ginjal. Nah itu yang sebaiknya kita bekam lebih dulu Pak. Titik yang lainnya sebagai penyerta saja gitu. Nah jadi justru yang paling dianjurkan itu ketika kita membekam titik-titik yang memang memiliki masalah gitu Pak. Jadi kalau titik yang lainnya ya penyerta saja, karena memang tidak ada titik yang wajib, ya tidak ada titik yang wajib, semuanya juga memungkinkan untuk kita dilakukan proses pembekaman. Oke, apakah orang yang kena stroke sudah 10 tahun bisa dibekam? Bisa, ya, bisa saja gitu. Ya, batas usia pasien bisa dibekam maksimal dan minimal tadi sudah dijelaskan ya Pak Jody ya. Soalnya kalau saya jelaskan lagi khawatir malah mengganggu waktu yang lainnya. Ya. Pasca operasi saraf kejepit boleh dibekam. Nah, kalau pasca operasi saraf kejepit dibekam boleh gitu. Jadi kan ini apa namanya? Yang namanya pembekamannya ini sebagai recovery, bantuan recovery. Jadi kalau pasca operasi pasca saraf kejepit boleh gitu. Kalau tadi memang saraf kejepitnya memang penanganannya bukan dengan bekam. Tapi kalau setelah dioperasi saraf kejepit mau dibekam boleh dengan catatan sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya dalam dalam kondisi yang memungkinkan dibekam ya silakan dibekam. Tapi kalau memang kondisi pasiennya yang dalam kondisi yang lemah karena pasca operasi tadi dan tidak memungkinkan dibekam ya kita pun perhatikan itu jangan sampai ada memaksakan hal tersebut gitu Pak. Jadi sekali lagi pasca operasi secara kejepit apakah boleh dibekam? Boleh jawabannya ya. Dan itu pun sebagai bentuk recovery mudah-mudahan bisa mempercepat proses penyembuhannya gitu. Cuma tadi lihat kondisinya memungkinkan dibekam atau tidak gitu. Ya. Berapa kali untuk maksimalnya pengambilan darah? Oke. Maksudnya pengambilan darah gimana Pak? Perlukaannya atau sedotannya Pak? Kalau perlukaannya tidak boleh lebih dari 1 kali. Perlukaan hanya boleh dilakukan 1 kali saja Pak. Ya, perlukaan hanya boleh dilakukan 1 kali saja, tidak boleh lebih dari 1 kali. Soalnya kalau perlukaan dilakukan lebih dari 1 kali di satu titik yang sama, itu dikhawatirkan merusak jaringan kulit, Pak. Makanya perlukaan hanya boleh dilakukan 1 kali. Kalau pengisapannya, itu disesuaikan saja, Pak. Misalkan 1 kali pengisapan, masih keluar darahnya, 2 kali pengisapan, masih keluar darahnya, 3 kali pengisapan, masih keluar darahnya, boleh dilakukan pengisapan yang keempat. Sampai benar-benar si darahnya itu tidak keluar lagi. Ya, jadi untuk pengambilan darah seperti itu Pak ya, perlukaannya hanya 1 kali di satu titik. Kemudian kalau misalkan untuk pengkopannya, pengisapannya itu disesuaikan saja. Ya. Apa ada doa sebelum bekam? Kalau doa sebelum bekam yang khusus itu nggak ada sebetulnya Pak. Dengan kita mengucapkan ta'awudz dan basmalah saja sebetulnya sudah cukup. Ya, dengan kita membacakan Al-Fatihah saja sudah cukup sebelum membekam itu. Cuma ya kita kan sebagai seorang terapis Pak ya, sebagai seorang terapis tentunya kita tahu doa kesembuhan. Allahumma rabbana azibil basa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Itu kan doa dasar ketika kita minta kesembuhan kepada Allah. Jadi ya kalau bisa doa tersebut gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, tidak hafal doa tersebut, ya kita menggunakan ta'awud, kemudian membacakan Fatihah, basmalah juga bisa sebetulnya sudah boleh, Pak. Karena secara umum memang tidak ada doa khusus untuk bekam. Kalau doa kesembuhan ada, Pak. Nah, makanya sebaiknya kita gunakan doa kesembuhan gitu. Rekomendasi alat bekam yang baik dong. Untuk awalan baiknya beli yang sheet berapa? 19, 24, 30. Tergantung sih Pak ya. Ini tidak ada aturan khusus juga Pak. Kalau memang Bapak memungkinkan baru beli yang 19 dulu, misalkan karena pasiennya masih ya kalangan keluarga gitu ya, nggak apa-apa beli yang 19 dulu. Yang 24 karena mungkin pasiennya sudah agak lebih luas, boleh beli yang 24. Boleh yang 30? Boleh. Atau mau langsung beli yang 30? Ya nggak apa-apa juga Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan maunya ya disesuaikan saja, tidak perlu ada, memang tidak ada aturan khusus Pak ya. Tidak ada aturan khusus harus yang 19 dulu, yang 24 dulu, 30 dulu. Enggak kok. Ya, tidak ada tidak ada aturan khusus untuk menggunakan alat bekam yang mana. Disesuaikan saja. Nah, kalau dari segi merek, memang sekarang banyak merek yang bagus, Pak ya. Cuma kalau untuk merek Kangzu sama Samora itu masih jadi rekomendasi yang cukup
apa direkomendasikan oleh para terapis, ya Kangzu sama Samora. Tapi kalau yang lainnya juga saya tidak bisa menyebutkan yang lainnya jelek gitu ya. Tapi kalau memang ingin yang mendapatkan kualitas premium itu Kangzu sama Samora biasanya Pak. Ya. Bagaimana membedakan anemia dan darah rendah? Oke, kalau anemia biasanya wajahnya kelihatan pucat walaupun tensinya normal, ya. Biasanya kelihatan pucat walaupun tensinya normal. Kalau darah rendah biasanya wajahnya kelihatan biasa saja, tapi ketika kita tensi darahnya apa tensinya rendah gitu. Dari segi ini, dari segi apa? Dari segi fisik biasanya kalau anemia itu cenderung lebih pucat, Bu. Ya, cenderung lebih pucat dibandingkan dengan yang darah rendah. Ya, jadi kalau yang darah rendah saya apa banyak juga kok yang apa wajahnya itu biasa-biasa saja, tapi ditensi ya rendah darahnya. Tapi kalau yang anemia rata-rata memang sudah dalam kondisi pucat. Dan bisa lihat di ini juga, Bu. Bisa dilihat di telapak tangannya juga. Di telapak tangannya biasanya kelihatan pucat juga tuh kalau yang anemia, ya, gitu. Jadi secara umum seperti itu Bu ya, tapi kalau misalkan untuk lebih detail, ya tentu saja harus menggunakan alat. Kan anemia itu HB-nya yang rendah, kemudian apa namanya? Ya sel darah merahnya kan yang kurang ya kalau anemia itu, maka sel darah merahnya yang kita nanti cek gitu. Tapi kalau secara umum, secara fisik dasar gitu, biasanya yang anemia itu lebih pucat aja Bu. Ya. Kalau flu berat bisa nggak dibekam? Kalau bisa di mana? Nah, flu kan masalah pada sistem pernapasan Pak ya. Flu itu pertama masalah pada sistem pernapasan. Maka titik bekam untuk flu itu biasanya diawali titik paru-paru, Pak. Ya, diawali di titik paru-paru. Insya Allah besok kita akan perlihatkan titik paru-paru di mana, Pak. Tapi kalau Bapak tadi lihat di slide ya, ada anatomi tubuh, Bapak tahu tuh letak paru-paru di mana. Nah, itu bisa digunakan nanti untuk mengatasi atau membekam masalah flu, Pak. Gitu. Satu titik bekam berapa tusukan? Nah ini juga tidak ada aturan khusus Pak ya. Sesuaikan saja. Kalau memang kopnya kecil, ya kita jangan terlalu banyak tusukannya. Kalau kopnya memang besar, ya boleh agak banyak tusukannya. Tapi tidak ada aturan khusus. Ada yang mengatakan harus ganjil, ada yang mengatakan harus 33. Ya itu boleh-boleh saja gitu. Cuma itu bukan aturan baku Pak. Ya, walaupun kita membekamnya eh, dengan kopi yang sedang misalkan, tapi karena si pasiennya itu agak sedikit apa ya namanya sedikit sensitif lah gitu. Jadi hanya beberapa tusukan saja itu sudah tidak masalah Pak. Ya, jadi untuk masalah penusukan itu memang tidak ada aturan baku Pak. Disesuaikan saja dengan memang kondisi pasiennya seperti apa dan kondisi kopnya juga gitu Pak. Ya. Tulang ekor boleh dibekam nggak? Boleh. Ada namanya itu alkiton ya. Di dalam metode bekam sunnah namanya alkiton ya. Jadi tulang ekor itu boleh dibekam. Fungsinya juga bagus kok Pak. Pembekaman di tulang ekor itu bisa untuk mengatasi masalah kejantanan kalau laki-laki, bisa mengatasi masalah kesuburan untuk perempuan. Itu pembekamannya di tulang ekor ya. Dan ditambah juga dengan titik-titik yang lain tentunya. Tapi yang jelas tulang ekor boleh dibekam. Ya. Apakah setelah disengat serangga atau ular boleh dibekam? Ya juga boleh ya. Boleh kok setelah disengat serangga atau ular boleh dibekam juga gitu. Batas penunjukan jarum berapa kali? Tadi sudah dijawab ya, penunjukan jarum sudah dijawab. Apakah ada larangan hari buat berbekam? Pernah dengar dari salah satu orang sepuh kok ada mohon penjelasannya. Itu memang ada hadisnya, Pak Ruby ya, ada hadisnya, tapi itu doif, sangat-sangat doif. Ya, ada yang mengatakan hari Rabu tidak boleh dibekam, ada yang mengatakan hari Sabtu tidak boleh dibekam. Tapi kita merujuk kepada hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih itu tanggal 17, 19, 21. Itu sahih ya. Hadisnya Rasulullah mengajukan berbekam di tanggal-tanggal tersebut dan beliau pun melakukan pembekaman di tanggal tersebut. Bayangkan kalau tanggal 17 atau 19 atau 21-nya bertepatan dengan hari yang tidak diperbolehkan tadi. Mana yang kita ambil? Tentu saja yang lebih sahih kan? Ya makanya kalau misalkan ada yang menyatakan tidak boleh berbekam di hari ini, tidak boleh berbekam di hari ini, itu biasanya diambil dari apa redaksi-redaksi Israeliat gitu. Jadi bukan dari redaksi hadis yang sahih gitu, Pak. Makanya sebetulnya boleh bekam itu dilakukan hari apa saja sesuai dengan memang kondisi si pasiennya. Kalau kondisi pasiennya sekarang sedang mengalami penyakit gitu ya, kemudian memang tubuhnya perlu dikeluarkan darahnya, walaupun di hari yang
tadi sudah disampaikan tidak boleh dibekam, ya bekam aja nggak apa-apa Pak. Gitu. Karena sebetulnya penjelasan tentang larangan hari berbekam itu justru bukan hanya doa gitu ya Pak, bisa dikatakan sebagai hari palsu juga karena seperti yang kita mengetahui kalau sekarang nih bulan Safar itu bulan sial kan itu juga penjelasan yang keliru gitu. Rasulullah sendiri menikah di bulan Safar, Rasulullah menikahkan putrinya di bulan Safar juga gitu. Sama yang mengatakan berbekam di hari Rabu itu karena Rabu itu tempat hari di mana diturunkannya penyakit itu juga kan eh, dalil-dalil yang memang lemah, sangat lemah sekali Pak. Makanya ada yang mengatakan itu larangan, tapi bagi sebagian ulama-ulama yang merekomendasikan bekam itu justru menganjurkan bekam itu dilakukan di kapan saja ketika memang pasien itu membutuhkan atau orang itu membutuhkan terapi bekam. Jadi sekali lagi tidak ada hari larangan buat berbekam sebetulnya Pak. Ya, area dada dan perut boleh dibekam basah, boleh. Ya, dada, perut itu boleh dibekam. Ya. Kalau bekam kering bisa di-kop berapa kali baiknya. Kalau bekam kering sebetulnya tidak terlalu ada batasan Pak ya. Mau sekali, dua kali, tiga kali pun boleh-boleh saja gitu. Karena kan hanya memberikan sensasi rileks gitu ya. Memberikan sensasi rileks kepada tubuh kita kalau dilakukan proses pembekaman kering gitu. Karena relaksinya itu hampir sama ketika kita mendapatkan pijatan, ketika kita mendapatkan kerokan. Kalau bekam kering ya, seperti itu. Untuk bekam baiknya berapa kali sebulan? Rasulullah itu mencontohkan berbekam itu tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Nah, bagusnya setiap tanggal-tanggal tersebut saja dibekam. Pertama, untuk bisa mendapatkan sunnah Rasulnya. Yang kedua, manfaat berbekam di tanggal-tanggal tersebut, ya tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah tadi, itu sangat efektif karena ketika permukaan cairan di muka bumi dipengaruhi oleh gravitasi bulan, termasuk darah kita, itu sangat memungkinkan si toksin akan terhisap dengan sempurna gitu Pak. Jadi kalau satu bulan berapa kali baiknya, satu kali cukup. Kalau untuk pencegahan, ya, kalau untuk penjagaan sama pencegahan, satu kali sebulan cukup. Tapi kalau memang ada penyakit-penyakit yang khusus, yang perlu pembekaman lebih rutin, itu boleh dua kali sehari, bahkan dua kali sebulan, yang boleh dua kali sebulan, atau tiga kali sebulan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, seperti itu ya. Kalau titik sasaran, misal sakit lutut, di lututnya dibekam, apakah boleh dibekam? Nah, kalau untuk lutut, sendi-sendi, kami tidak merekomendasikan itu, Pak. Kalau mereka tiksar, ya silakan saja gitu ya. Saya tidak bisa mengomentari mereka gitu. Karena mungkin mereka pun punya dasar. Tapi kalau di kami, yang namanya lutut, siku gitu ya, atau yang memang yang namanya sendi-sendi lah gitu, kami tidak pernah memperbolehkan dilakukan proses pembekaman. Karena cairan sinovial ketika dilakukan penetrasi dengan bekam, itu khawatir terjadinya peradangan. Dan peradangan itu bisa membuat si cairan sinovialnya mengalami kekeringan gitu. Jadi bukan bukan cairan sinovialnya tersedot, bukan ya, tapi cairan sinovialnya mengalami peradangan yang akhirnya kering secara perlahan gitu Pak. Makanya kalau kami di area-area sendi seperti itu tidak tidak memperbolehkan pembekaman gitu Pak. Ya kalau mereka silakan saja. Saja kan tanggung jawab dari masing-masing sendiri Pak ya. Tapi kalau kami karena memang punya tanggung jawab secara moral juga dan memang memiliki argumen yang jelas juga, maka kami melarang pembekaman di area-area sendi seperti itu Pak. Ya. Kalau bekam baiknya duduk atau tidur? Dua-duanya juga baik Pak ya. Mau sambil duduk sambil tidur juga baik semuanya kok. Ya, tidak ada tidak ada yang lebih khusus gitu. Apakah berbekam sambil duduk lebih baik, apakah berbekam sambil tidur lebih baik? Dua-duanya juga punya kelebihan Pak. Berbekam sambil duduk itu bisa membuat darah lebih mudah keluar. Kenapa? Karena eh, dibantu sama gravitasi ya, dibantu sama gravitasi bumi gitu. Jadi darah lebih cepat keluarnya. Kalau sambil tidur itu bisa membuat si pasiennya lebih rileks. Jadi sama-sama saja Pak. Mau sambil duduk, mau sambil tidur, boleh-boleh saja kok. Tidak ada yang lebih baik yang mana. Ya. Kalau bisu atau duduk mau dibekam, eh, kalau bekam wajah untuk manfaatnya, tadi sudah dijelaskan ya bekam wajah, nanti besok dijelaskan lagi. Kalau bisul atau kemudian mau dibekam. Nah, bisul itu memang di sana terjadi penumpukan darah. Cuma di dalam bisul itu ada matanya kan.
Nah, kalau mata bisulnya belum benar-benar terbentuk, belum benar-benar bisa dikeluarkan, kalau kita paksakan, itu nanti dia nyebar, Bu. Nanti dia nyebar. Makanya kalau bisul itu jangan dibekam sebetulnya. Karena khawatir si matanya itu tidak keluar sepenuhnya, akhirnya bisa menyebar ke bagian tempat lain. Gitu. Jadi kalau kami itu untuk bisul tidak dilakukan proses pembekaman, cukup dibekamnya di sekitarnya saja. Ya, kalau misalkan bisulnya di sini, ya di sini bekamnya Bu di pinggir-pinggirnya. Supaya apa? Supaya si ini cepat apa kalau bisa kalau kata orang tua zaman dulu tuh cepat cepat tua gitu ya. Dia cepat keluar matanya gitu. Jadi bukan dibekam di bisulnya, tapi di sekitarnya saja. Ya. Kalau area belikat bawah seperti mencengkram, titik bekamnya di mana? Ah, maksudnya gimana nih Bu, Pak Ibu Bu Ayu ya? Belikat bawah seperti mencengkram, maksudnya gimana nih Bu? Sakit banget gitu? Atau gimana? Coba nanti ditulis lagi ya. Kalau untuk vitalitas titik bekamnya di mana? Tadi sudah dijelaskan ya, ada yang namanya titik alveolus, tulang ekor. Itu bagus kalau untuk laki-laki untuk masalah apa kejantanan, kalau perempuan untuk kesuburan gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Boy, jadi bisa di titik alveolus. Kalau sakit tumit kaki di mana dibekam? Nah, ini sakit tumitnya karena apa dulu gitu. Ya, karena apa dulu? Karena asam urat kah? Karena rematik kah? Atau karena memang ada masalah cedera pada tumitnya gitu. Ya itu harus kita perhatikan juga gitu. Tidak boleh ya, saya tidak berani langsung menentukan titik bekamnya ini kalau misalkan hasil diagnosanya belum belum detail gitu ya. Kalau orangnya tertidur saat dibekam boleh ya? Boleh Bu, nggak apa-apa. Karena pada saat dibekam itu kan dia keluar energi yang cukup besar Bu ya, cukup banyak keluar keluar energi. Karena kan dia membentuk darah baru tuh. Jadi kalau dia sampai sampai ketiduran pada saat dibekam ya boleh-boleh aja nggak apa-apa karena mungkin dia sedang mengalami pengeluaran energi yang cukup besar sehingga perlu istirahat. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan tertidur. Makanya tadi kalau misalkan dibekam sambil tengkurap, apakah itu boleh? Boleh karena tadi bisa saja dia memang perlu istirahat gitu. Ya. Mereka sakit banget seperti kaku, Pak, ototnya kayak ketarik di mana-mana titik bekamnya. Nah kalau ini Bu Ayu Komang ya, coba cek apakah ada masalah apa namanya cedera otot nggak? Kalau memang karena ada masalah cedera otot, bagusnya sih dilakukan pemijatan, Bu. Ya, kalau misalkan ada masalah cedera otot, bagusnya memang dilakukan pemijatan gitu. Tapi kalau misalkan karena bukan karena masalah itu, bekamnya ya di titik belikatnya tadi, Bu. Ya, bekamnya di titik belikatnya saja gitu. Untuk yang belum punya lokasi untuk berbekam atau keliling apa perlu STPT atau perizinan itu. Nah, STPT surat terdaftar penyiar tradisional itu sampai saat ini ya, sampai saat ini hanya diperuntukkan bagi yang membuka praktek, bagi yang membuka klinik maksudnya. Kalau untuk yang home care, selama dia tidak pajang flyer di rumahnya, tidak apa tidak memajang banner di rumahnya, itu belum ada belum di apa belum ada aturan untuk bisa atau mengharuskan punya STPT kalau yang home care. Tapi kalau yang sudah buka klinik, itu contohnya kayak saya ya, saya tuh sudah buka klinik dari tahun 2012. Nah itu harus harus sudah ber STPT dan alhamdulillah kalau saya sudah masih aktif ya STPT-nya masih hidup gitu. Dari tahun 2000 saya juga baru 2015 tuh Pak. Saya buka klinik 2012, 2015 baru punya STPT Pak sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi itu Pak ya, kalau yang memang home care, yang panggilan apa namanya, itu memang sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengharuskan dia punya STPT gitu Pak. Ya. Kalau teknik cara penusukan jarum itu tegak lurus agak atau agak miring. Dua-duanya boleh Pak ya. Mau tegak lurus, agak miring boleh. Karena kan kondisi kulit setiap orang itu beda-beda. Ada yang memang tebal, ada yang memang tipis. Nah, biasanya kalau kulitnya yang tipis, ketika kita gunakan teknik tegak lurus, itu agak kesakitan. Karena sudah sampai kepada bagian kulit dalamnya kan, ke bagian dermisnya. Makanya kalau yang memang kulitnya tipis, kita gunakan yang agak miring. Tapi kalau memang kulitnya tebal, kita lakukan proses pembekaman, ya boleh tegak lurus juga gitu Pak. Jadi sekali lagi itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya Pak. Karena tadi kenapa saya selalu apa menyebutkan kalau pasien itu apa namanya kita itu harus cakap dalam bersosial, harus memiliki ilmu komunikasi yang baik. Nah itu supaya kita bisa berkomunikasi dengan pasien secara tepat, termasuk hal seperti ini. Pak kesakitan nggak? Pak ini nyaman nggak gitu? Ya
cara buat SPTP, bukan SPTP ya, STPT ya. Cara agar nah ini besok akan kita bahas ya. Regulasi insya Allah kita bahas besok. Soalnya kenapa? Ini kan untuk masalah regulasi itu perlu disimak dengan baik, dengan tepat, Pak ya. Soalnya kalau misalkan kita menyimaknya kurang tepat, dikhawatirkan menjadi miss, akhirnya kita malah terjadi masalah. Soalnya kalau yang namanya regulasi di kita kan seperti itu, Pak ya, sedikit aja salah, langsung tuh ada sedikit ada masalah yang ditimbulkan. Makanya untuk masalah pembuatan STPT, alur pembuatan STPT kita akan bahas besok dari mulai bagaimana cara pengurusannya, bagaimana cara mendapatkan rekomendasi dari puskesmasnya seperti itu. Karena memang ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui kalau kita ingin mengurus STPT. Makanya besok disimak, insya Allah kita akan bahas bagaimana cara kita mengurus STPT, bukan SPTP ya, STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional. Ya, seperti itu. Oke nih, pertanyaan sudah habis semua. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu besok ya di jam yang sama, di link yang sama juga insya Allah. Dan sekali lagi, materi, sertifikat, video rekaman saya akan bagikan setelah acaranya kedua hari itu selesai. Jadi insya Allah di hari Senin semuanya akan dibagikan. Oke, mungkin untuk malam ini sudah kami cukupkan di sini dulu ya karena sudah selesai pertanyaannya. Insya Allah kita akan sama-sama bertemu lagi di hari esok. Mungkin itu saja untuk kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung dan mohon maaf jika banyak kesalahan kekurangan karena bagaimanapun di sini saya masih belajar juga dan saya yakin semuanya juga sudah banyak yang sudah tahu tentang bekam tapi alhamdulillah masih sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama mengkoreksi kalau ada yang salah ya insya Allah. Jadi seperti itu ya yang bisa kita sampaikan. Saya tutup dulu untuk kesempatan malam hari ini. Kita bertemu besok dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.